Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah begitu banyak diberikan kepada kita yang tidak pernah berhenti sebentar pun. Yang haruslah kita sebagai orang yang beriman untuk selalu bersyukur kepada nikmat Allah tersebut dengan memanfaatkan nikmat itu untuk menggapai redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat, kita manfaatkan untuk tambah taat. Diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, jangan lupa infak dan sedekah. Maka di pagi yang mulia ini, di kesempatan yang sangat mulia ini adalah bagian kita memanfaatkan nikmat Allah dengan sama-sama talabul ilmi. Mengaji, belajar. Untuk apa? Untuk kita semakin tambah taat. Untuk kita semakin semangat dalam ibadah. Maka selalu saya ingatkan, kita belajar, kita ngaji bukan untuk pintar-pintaran. Kita rajin ngaji bukan untuk wah-wahan. Tapi apa? Semakin kita rajin mengaji, harus semakin meningkat ibadah kita. Semakin kita sering mendengarkan kajian ilmu, kajian agama, harus semakin kita bertambah takut kepada Allah. Semakin bertambah baik hubungan kita dengan sesama hamba Allah. Semakin rukun hubungan kita dengan saudara, dengan tetangga, dengan keluarga. Itulah manfaat kita talabul ilmi. Maka kalau talabul ilmi kita tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu harus kita koreksi diri kita. Kok saya rajin ngaji tapi sama tetangga belum baik? Kok saya rajin ngaji tapi sama keluarga belum indah keluarganya? Kok saya rajin ngaji tapi kenapa hidup dengan masyarakat kok belum rukun? Nah, itulah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan. Di antara orang yang akan merugi di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, siapa? Orang yang sudah belajar ilmu. Allah berikan pengetahuan kepadanya. Faham dia tentang kemuliaan itu. Namun malah membuat dia jauh daripada kemuliaan itu. Kita sadar dan kita faham betapa bahwa hubungan persaudaraan sesama kita akan diminta pertanggungjawaban sampai di hadapan Allah. Tapi mengapa kita tidak memperindah persaudaraan itu? Oleh karena itu, semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dekat jasad kita pada tempat ini, semoga Allah dekatkan juga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai mukaddimah supaya apa? Supaya kerinduan kita kepada kemuliaan itu sama. Sebab kalau kita dekat jasad tapi hatinya berjauhan, itu yang dinamakan dengan kerugian. Jasadnya dekat, tapi hatinya berjauhan. Maka dengan jasad yang dekat ini, kita mohon kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita juga dekat. Insya Allah. Pertama, Dzulhijjah ini adalah bulan yang banyak memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, memberikan kepada kita untuk tambah semangat di dalam menggapai ketaatan, dalam menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang kita cari adalah ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di antara doa kita, Allah, engkau adalah tujuanku. Allah, engkau adalah yang dicari ridhonya.
A'tini mahabbataka, berikan aku cinta kepadamu wahai Allah. Wa ma'rifataka, dan berikan aku cinta untuk mengetahui engkau. Maka dengan mengaji ini, itu jalan untuk kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadir di bulan Dzulhijjah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan contoh kepada para nabinya. Di antaranya pertama adalah Nabi Adam alaihi salam yang menjadi contoh teladan dalam adanya kurban di bulan Dzulhijjah. Insyaallah ini materi sudah sering disampaikan, dan untuk kita ambil hikmah bagaimana menerapkan materi-materi yang sangat-sangat bagus itu. Kita sadar bagaimana ketika Allah karuniakan kepada Nabi Adam anak keturunan. Sebab anak keturunan itu adalah harapan setiap orang tua. Kita kalau sudah menikah, yang diharapkan apa? Anak. Sebelum menikah ingin menikah, setelah menikah mengharapkan anak. Sebab mereka adalah buah hati, belahan jiwa, pelanjut cerita, penerus sejarah. Nah, maka kita semua ini nanti akan ada yang melanjutkan ceritanya. Yang nanti akan duduk di sini ya anak keturunan kita. Kita akan berpindah tempat. Dan begitulah seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada dunia itu Allah putar kehidupan. Mungkin yang dulu duduk seperti ini mbah-mbah kita. Nah sekarang turun ke kita. Nanti akan turun ke anak-anak kita. Dan begitulah. Nabi Allah Adam alaihissalam dikaruniai banyak putra dan putri. Apa yang mau kita ambil dari sini adalah bagaimana mengajarkan Nabi Adam ini kepada anak-anaknya yang sangat dikenal dalam sejarah, yaitu Qabil dan Habil. Qabil. Jadi anak Nabi Adam itu kalau lahir selalu kembar itu. Putra dan putri. Qabil lahir kembar dengan yang namanya Iklimah, dan Habil lahir kembar dengan namanya Labuda. Kembar nih. Ketika mereka beranjak dewasa dinikahkan dengan cara silang. Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil yang namanya Labuda, dan Habil dinikahkan dengan kembarannya yang bernama Iklimah. Dinikahkan. Nah, anaknya yang bernama Qabil ini tidak terima. Karena menurut Qabil, Labuda, kembarannya Habil itu tidak secantik Iklimah. Tidak secantik kembarannya, sehingga dia menolak. Apa kata Qabil? Ini adalah ra'yuka, wa laysa minallahi ta'ala. Ini adalah aturan dari engkau wahai ayah, yaitu Nabi Adam, bukan aturan dari Allah. Lalu apa kata Nabi Adam? Wahai kedua anakku, kedua putraku, kalian silakan lakukan kurban. Berkurban. Yang nanti kurbannya diterima, itulah yang lebih berhak. Nah, singkat riwayat, Qabil sebagai petani mengorbankan dari hasil pertaniannya, dan Habil sebagai penggembala mengorbankan dari hasil gembalaannya. Dan yang Allah terima adalah kurbannya Habil. Ini Allah cantumkan di dalam Al-Quran, diabadikan. Allah firmankan, watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watlu alaihim, wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, naba abnai Adam, kisah dua putra Nabi Adam di saat mereka melakukan kurban. Dan Allah terima kurban dari salah satu keduanya, yaitu Habil, dan tidak diterima dari kurban salah satu keduanya, yaitu Qabil. Maka riwayat ini terus sampai kepada kita. Diabadikan di dalam Al-Quran untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita ambil pelajarannya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Qabil? Qala la aqtulannak. Wahai Habil, korbanku tidak diterima. Aku akan benar-benar membunuhmu. Lalu kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Habil, sesungguhnya Allah menerima kurban dari siapa? Minal muttaqin, dari hamba-hamba yang bertakwa. Dari ini ayat, dari riwayat ini kita ambil pelajaran bahwa kita harus selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini harus dirawat. Takwa ini harus dibimbing. Takwa ini harus dipupuk. Di antara memupuk takwa itu dengan hadirnya majelis ilmu itu bagian agar takwa kita semakin subur. Bagaimana ini takwa, cara kita memperhatikannya meningkat atau tidak? Bagaimana takwa ini dalam diri kita terwujud atau tidak? Bagaimana takwa ini dalam keseharian kita berjalan dengan diri kita, dengan jiwa kita atau tidak? Ketika Khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana kita mau mengetahui bahwa diri kita ini berada dalam ketakwaan? Apa kata beliau? Pertama adalah al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu akan tercermin dari dirinya, akan terlihat dari dirinya. Pertama al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah artinya takut melakukan segala perbuatan yang membuat Allah murka. Takut kepada Allah artinya tidak akan melakukan perbuatan yang perbuatan itu Allah tidak redha. Takut kepada Allah artinya selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Selalu merasakan diri ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat tuh bagaimana di diri kita, ucapan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan kira-kira mencerminkan atau tidak takut kita kepada Allah. Nah, kalau dalam keseharian kita masih suka ghibah, ngomongin orang, itu artinya kita belum takut kepada Allah. Tidak merasakan diri kita ini dalam pengawasan Allah. Kalau masih senang adu domba dan tidak suka melihat nikmat pada orang lain yang dinamakan dengan hasad, dengan dengki, itu artinya takwa itu belum menjiwa dalam diri kita. Mengapa? Karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau ucapan kita masih sering menyakiti perasaan orang lain, masih menyinggung tetangga, masih suka menyakiti hati orang lain dalam berkata, apa artinya? Cerminan takwa itu belum ada pada diri kita. Sebab takwa itu akan membuat kita takut kepada Allah. Takwa itu akan menjadikan yang kita kerjakan, yang kita ucapkan sesuatu yang Allah redha, sesuatu yang Allah senang. Tinggal bagaimana kitanya. Saya ini sudah bertakwa belum nih? Wah, ternyata masih sedikit. Berupaya kita, berusaha kita. Tentu perlu riyadhah, perlu latihan. Kan gak mudah kita meninggalkan sesuatu yang dosa yang menurut kita enak dilakukan. Dosa yang menurut kita berat untuk meninggalkannya. Di antaranya kan dosa lisan itu. Dosa ghibah, dosa menggunjing, dosa kata-kata yang sering menyakitkan orang lain. Itu dosa yang tanpa kita sadari sering dilakukan. Maka harus dibimbing dengan takwa ini. Oleh karena itu harus selalulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit astagfirullahaladzim. Maka seperti habis sholat itu, mengapa kita harus istighfar? Karena dalam sholat kita lebih banyak hadir selain Allah. Allahu Akbar. Ingat tuh Allah. Allah ingat kita. Allahu Akbar. Jelas sangat ingat. Tapi ketika membaca surah Al-Fatihah, ketika sujud, ketika i'tidal, kita sadar kemana itu pikiran kita. Pikirin cucian, mikirin jemuran, mikirin hutang, dan semacamnya.
Dalam sholat itu kita. Maka takwa ini kita pupuk untuk kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan bahwa kita ini tidak ada yang lebih peduli kepada diri kita melebihi diri kita sendiri. Enggak ada yang lebih sayang kepada diri kita melebihi kita sendiri. Enggak ada yang lebih sayang kepada bapak itu melainkan bapak sendiri. Karena yang tahu hakikat dirinya ya kita sendiri. Wah, saya ini belum khusyuk dalam sholat. Saya harus perbaiki. Orang lain gak akan bisa. Ustadz, kiai, guru kita, dia hanya menyampaikan cara sholat yang khusyuk. Tapi dia juga akan berusaha untuk dirinya bagaimana khusyuk. Kita juga harus berusaha untuk diri kita bagaimana sholat itu agar khusyuk. Jadi orang hanya menyampaikan, tapi yang melakukan adalah diri kita. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, setiap orang wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Maka kalimatnya wal tanzur nafsum. Setiap jiwa, setiap diri harus memperhatikan dirinya masing-masing. Nah, jangankan orang jauh, orang terdekat saja mungkin jarang memperhatikan hubungan kita dengan Allah itu bagus atau tidak. Bapak yang punya istri rasa-rasanya tidak pernah menanyakan kepada istri sholatnya tadi khusyuk apa tidak. Tadi wudhunya sudah benar apa belum. Tadi berdoanya sudah khusyuk atau belum. Enggak pernah tuh kita. Enggak pernah kita tanya kepada istri begitu. Apalagi kepada anak-anak. Nah, tadi sholatnya udah benar belum bacaannya? Jarang itu. Mengapa? Oleh karena itu setiap diri kita harus memperhatikan dirinya masing-masing. Takwa. Kedua. Yang kedua kata Khalifah Ali, akan tercermin takwa itu pada diri kita apa? Wal amalu bitanzil. Yaitu dengan kita mengamalkan wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Al-Quran insya Allah di rumah kita selalu ada. Di musala, di masjid penuh dengan Al-Quran. Kita perhatikan. Takwa kita ini akan dapat terlihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Serindu apa kita membaca Al-Quran. Sesering apa kita membaca Al-Quran. Sesering apa kita memahami Al-Quran. Sesering apa kita mengkaji Al-Quran. Lalu berikutnya, sudah seberapa jauh kita mengamalkan isi Al-Quran itu. Wal amalu bitanzil. Oleh karena itu sangat penting kita. Oleh karena itu cara kita memupuk dengan Al-Quran menjadikan kita ini rindu kepada Al-Quran. Tanamkan senang dulu kepada Al-Quran. Cinta dulu. Cinta enggak sama Al-Quran? Cinta. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah kitabullah. Harus tanamkan itu. Baru kemudian kita tanamkan cinta membacanya. Senang dibaca Al-Quran. Walaupun satu hari satu lembar. Walaupun satu hari setengah lembar. Walaupun satu hari satu ayat. Jangan kita lewatkan. Paling tidak satu ayat lah. Wah, satu ayat saya nggak sempat juga Ustadz. Sibuk saya ini. Udah satu baris deh. Satu baris nggak sempat juga. Saya terlalu sibuk. Habis subuh langsung ke pasar. Setengah baris. Nggak sempat juga satu kalimat buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Udah pergi itu dah. Satu hari paling tidak satu kalimat. Satu kalimat nggak sanggup satu hari. Ini hidup kita mau apa ini? Kok bisa nggak sanggup satu hari satu kalimat? Dan yang tahu itu adalah diri kita. Adalah diri kita. Dan akan sepeduli itukah terhadap diri kita sendiri. Harus paksa kita. Jangan mau kalah sama godaan dan gangguan syaitan. Memang syaitan gak akan pernah rela, gak akan pernah redho dengan umat Nabi Muhammad yang berusaha dan berupaya untuk melakukan kemuliaan. Gak akan pernah redho itu. Yang namanya syaitan. Janji syaitan. La atainahum min baini aydihim wa min khalfihim
wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Allah abadikan dalam Al-Quran, syaitan itu selalu, wahai Allah, aku benar-benar akan menggoda umat Nabi Muhammad dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. 4 penjuru arah kita ini selalu dalam godaan dan gangguan syaitan. Mau sholat berjamaah ke masjid, ke musola, kata syaitan gak usah, sholat di rumah aja gak apa-apa kok. Mau duduk di majelis ilmu begini, kata syaitan gak usah, dengerin di YouTube aja, banyak itu. Gak usah, ngapain lama-lama duduk, itu mendengarkan duduk pengajian setengah jam, 1 jam. Mending di rumah sambil ngopi, sambil apalah gitu. Syaitan gak akan pernah redo. Maka harus kita perjuangkan diri kita untuk mampu melawan daripada godaan dan gangguan syaitan. Wal amalu bitanzil. Mari kita berupaya hubungan kita dengan Al-Quran itu semakin dekat. Paling tidak dekat kita membacanya dahulu. Kalau kita baca 1 ayat, kemudian kita baca terjemahnya, kita pahami, kita resapi, dan berupaya kita untuk mengamalkan. Tentu tidak seluruh Al-Quran dapat kita amalkan, akan sangat jauh. Tapi paling tidak dalam kehidupan sehari-hari kita yang dibimbing dengan Al-Quran kita amalkan. Bagaimana hidup dengan saudara. Al-Quran membimbing bagaimana hidup dengan tetangga, dengan keluarga. Al-Quran membimbing. Artinya apa? Yang sifatnya aplikatif, yang selalu kita terapkan dalam keseharian kita, harus berupaya kita mengamalkannya. Insya Allah. Lalu yang ketiga kata Khalifah Ali, wal qana'atu bil qalil. Takwa itu akan dapat tercermin, dapat kita lihat pada diri kita ketika kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Banyak atau dikit rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak membuat kita berburuk sangka kepada Allah. Tambah syukur kita. Kerja berat, kerja keras pagi sampai malam, dapatnya segitu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sebab orang kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah, yang akan hadir adalah kufurnya. Padahal nikmat Allah tidak pernah berhenti diberikan kepada kita. Dan kalau mau kita itu gak akan bisa. Kedipan mata saja kita gak mampu menghitungnya. Dan bagaimana cara kita membayarnya. Dan gak ada jualannya juga ya Pak ya. Ada gak kira-kira yang jualan kedipan mata? Wah, ini mata saya gak bisa berkedip nih. Kelilipan umpamanya. Di mana jualan kedipan mata? Gak ada. Maha sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Merem nih, merem. Oh, nikmatkan merem kita. Gak ada jualannya ini. Coba kalau mata gak bisa mermelek terus itu. Apa gak pusing kita punya kepala? Nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Gak pernah berhenti. Sampai berakhirnya ajal kita. Jadi nikmat di dunia tidak akan berakhir. Kapan berakhirnya? Di saat dipisahkan jasad dengan roh kita. Ya. Begitulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah memandang bahwa rezeki itu hanya yang sifatnya materi. Kemudian ketika itu kita dapatnya sedikit, dalam hati kita kurang bersyukur kepada Allah. Padahal nikmat yang lain begitu besar yang kita tidak mampu menghitungnya. Maka wal qana'atu bil qalil, menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah akan tercermin pada jiwa, pada pribadi, pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu, kata Khalifah Ali, adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk hari yang pasti akan tiba. Hari yang pasti akan tiba. Besok pasti nggak tiba? Pasti. Besok pasti itu. Hari ini Ahad, besok Senin, pasti itu. Kematian pasti akan tiba. Pasti. Sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tapi dia pasti itu. Masa tua pasti datang. Nah, beliau nih, Satrudi masih muda. Akan tua nanti. Akan tua. Dan itu pasti. Maka tua adalah sebuah keniscayaan dan mati adalah sebuah kepastian. Pasti.
Tapi kalau tua belum tentu pasti juga. Banyak orang yang masih muda mati. Belum niscaya, belum sampai tua, tapi sudah mati. Tapi kalau mati sebuah kepastian. Akhirat sebuah kepastian. Orang yang bertakwa akan mempersiapkan diri untuk datangnya sesuatu yang pasti. Yaumir Rahim. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kita perbuat di dunia ini besar atau kecil, baik atau buruk, jawabkan di hadapan Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Umur Allah berikan 80 tahun, akan diminta tuh pertanggungjawabannya. Dimanfaatkan untuk ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Dihabiskan untuk apa masa muda? Ilmu, ngaji kita, belajar kita, mondok kita, sekolah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmumu dimanfaatkan untuk